Saya dapat wasiat dari guru. Setelah saya terjun di masyarakat, saya dipanggil. Kemudian guru saya mengatakan, saya panggil akan Babul Habib. Wasiatnya kepada saya yang pertama, kita orang NU wajib percaya ada zuriyah Rasul. Saya zuriyah Rasul. Zuriyah Rasul, bukan Habib. Bukan. Ya. Wajib percaya bahwa ada zuriyah Rasul. Tidak ngomong Habib, tidak ngomong baik. Ya, ya. Yang kedua, ikuti kalau kelakuannya, akhlaknya sama dengan Rasulullah. Yang ketiga, kalau tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah, cara bergaul Rasulullah, kalau berani tempeleng. Waduh, tempeleng. Kalau nggak berani cukup nasihatin. Dan yang ketiga, tinggalkan, jangan dimuliakan. Itulah prinsip hidup saya sampai hari ini, wasiat dari guru tentang masalah hidup. Dalam perkembangan sekarang ini berjalan, tesis boleh berbeda. Tapi ada ilmu yang tidak bisa dinafikan, yaitu tes DNA. Tes DNA. Dengan tes DNA itu adalah merupakan paten bahwa ini zuriyah Rasul apa bukan. Ya. Karena itu saya sarankan kepada siapapun, kenapa sekarang ini kok masalah Pak Alwi diangkat? Karena dulu Habib dulu waktu guru-guru saya, ya sama dengan kita, menghormati, tidak mengkafir-kafirkan. Jadi kalau sekarang kiai-kiai Nusantara berontak, bukan saya kami, tapi mereka yang pertama. Masa katanya gurunya bisa nyetop api neraka, bisa nyetop matahari, bisa nurunkan emas dari langit. Allah. Ya Allah, grup dia biar goblok lebih mulia daripada Kiai Indonesia 70. Masya Allah. Ya nah, kalau kita sebagai orang NU tidak bergerak, dosa di hadapan Allah. Nah, itu teman-teman ya, statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Manarul Hidayat, salah seorang ulama kelahiran dari ulama NU ya, kelahiran Cirebon yang kemudian pesantren di Cirebon, di Busa Abbas Buntet, ya Mbah Abbas Buntet mungkin ya, atau mungkin anaknya ya. Dimana intisari dari apa yang beliau sampaikan itu adalah mengenai wasiat yang beliau dapatkan dari guru-guru beliau, bahwa kita itu berkewajiban untuk memuliakan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betul. Tetapi bagaimana dengan Habib yang selama ini mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun tanpa bukti? Itu satu. Kemudian yang kedua itu, ketika dzurriyyah Rasul sekalipun, ya, ketika mereka itu tidak memiliki ilmu, tidak memiliki akhlak, suka mengkafir-kafirkan orang lain, udah kalau berani tempeleng, cina. Kalau nggak berani ya ingatkan. Kedua, karena memang yang ketiga, yang menjadi barometer kemuliaan seseorang itu ya memang bukan karena nasabnya, tetapi adalah karena nilai-nilai ketakwaannya, keilmuannya, dan perilakunya tentunya ya. Itulah pesan yang disampaikan oleh gurunya Kiai Haji Anwarul Hidayat kepada beliau. Nah lalu, poin yang berikutnya, mengenai polemik nasab Ba'lawi yang terjadi sampai saat ini, 3 tahun ini. 3 tahun. Oke lah. Bolehlah orang itu berpendapat berbeda mengenai tesis yang mengacu kepada tulisan, yang mengacu kepada kitab, yang mengacu kepada keterangan-keterangan dari para ulama-ulama terdahulu. Tetapi yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dinafikan, tidak bisa dihindarkan, lantaran di zaman ini adalah zaman modern yang semuanya itu serba canggih. Yaitu apa? Yaitu mengenai
tes DNA. Artinya siapapun itu, baik dari kalangan Balawi ataupun yang lain, ketika memang dia mengklaim diri sebagai zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur laki-laki, ya, ketika DNA-nya itu berbeda dengan DNA zuriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, maka jelas klaimnya itu patah, tertolak. Nah, sehingga memang acuan saat ini adalah kembali kepada DNA. Karena manusia itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam diri manusia itu ada unsur-unsur yang menunjukkan bagaimana leluhur-leluhurnya di masa lalu. Caranya bagaimana? Ya dengan tes DNA. Sehingga ketika sudah banyak sampel, bahkan 100 berapa itu? 80, 70 atau 80 sampel dari Ba'lawi yang hasil DNA-nya itu menyatakan bahwa haplogrupnya itu adalah G M201 atau haplogrupnya itu G lah secara umum, maka jelas itu menunjukkan bahwa dirinya bukanlah, atau mereka ini, para Ba'lawi ini bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur laki-laki. Mungkin nanti kita akan bahas mengenai bagaimana pandangan dari para syarif Mekah atau zuriyah dari syarif Mekah yang mereka itu terkenal dengan Bani Qatadah, yang menurunkan beberapa keluarga, ada Al-Anggawi, An-Namawi, ya, Abu Numay maksudnya itu nisbatnya, Al-Angqawi, Al-Anggawi gitu ya. Kemudian ada Al-Barkati, ada Barkat, dan seterusnya, pecahan-pecahan dari Bani Qatadah bin Idris itu, yang menjadi Amir Mekah, yang beliau meninggal pada tahun 617 Hijriah. Mereka memiliki satu kajian secara khusus mengenai bagaimana hasil-hasil dari DNA mereka. Mereka susun, mereka tuliskan, mereka sampaikan, mereka sebutkan data-datanya, serta kode-kode yang ada pada keluarga-keluarga mereka, sehingga muncullah sebuah kesimpulan bahwasannya untuk mutasi dzurriyyah dari Nabi Ibrahim itu ada kodenya sendiri. Misalkan seperti kalau mutasi dari Bani Hashim, ya, secara umum, ya, itu FGC 8712. Nah, kemudian untuk mutasi genetik keturunan Nabi Ibrahim itu FGC 8712. Kemudian mutasi genetik untuk Nabi itu keturunan Nabi Ismail itu adalah L858 sekaligus Quraisy, ya. Kemudian untuk At-Tahawur At-Talibi atau mutasi Bani Abi Thalib itu adalah FGC 8703. Kemudian At-Tahawur Al-Alawi keturunan dari Sayyidina Ali itu FGC 10500. Kemudian mutasi genetik untuk keturunan Sayyidina Hasan itu A31773. Kemudian mutasi genetik untuk keturunan Sayyidina Husain itu adalah FGC 30416. Kemudian At-Tahawur Al-Ja'fari At-Tayyari itu FGC 67360 dan seterusnya. Artinya harus masuk dalam kategori ini. Jadi tidak bisa seseorang mengklaim bahwa nasabnya paling sahih sedunia, nasabnya paling rapih catatannya sedunia, dan nasabnya sudah disepakati oleh seluruh umat Islam sedunia, sementara haplogrupnya itu adalah G, itu adalah sebuah kemustahilan. Sehingga apa yang disampaikan oleh beliau tadi, Kiai Haji Manarul Hidayat, dalam menyampaikan wasiat dari para guru-gurunya, di mana intinya adalah kalau memang dia itu keturunan Nabi, ya, maka buktikanlah DNA-nya, buktikan ilmunya juga, buktikan dia memiliki ilmu atau tidak, akhlaknya, perbuatannya, ketakwaannya, kesalehannya, itu buktikan dalam perilakunya. Ya, meskipun untuk menyikapi polemik Ba'lawi, ya, kalau berdasarkan atas data, ya siapapun itu boleh untuk berbeda pandangan, berbeda pendapat.
Itu saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.